Tradition of excellence. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas B 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan yang berupa cedera kepala yang meliputi EDH, SDH, SAH, CH dalam keperawatan bedah. Selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama Intan Nurjanah dengan NIM 192310101014, yang kedua Isdihar Javier Wardika dengan NIM 192310101079, yang ketiga Rizka Maulida Mayani dengan NIM 192310101090, dan yang keempat saya sendiri Dia Kurniasari dengan NIM 192310101092, dan yang kelima, Andrian Budi Pratama dengan NIM 192310101151. Next. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai epidural hematoma atau disebut EDH. Apa sih yang disebut dengan EDH? EDH atau epidural hematoma ialah terakumulasinya darah ekstraaksial yang berada pada daerah rongga di antara lapisan durameter dan bagian dalam tengkorak yang terbatasi oleh lateral sutur. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa ada bagian merah yaitu akumulasi dari darah yang letaknya di antara durameter dan juga tengkorak, sehingga berakibat adanya penekanan. Next. Akumulasi darah tersebut menyebabkan adanya peningkatan tekanan intrakranial atau yang disebut oleh TIK. Durameter terletak paling luar dari otak, sehingga lapisan tersebut rentan untuk mengalami adanya perdarahan dikarenakan tempat perlekatannya yang berada pada otak bagian dalam. Berikut adalah foto dari EDH dalam bentuk 3D dan juga CT scan. Bisa dilihat ada bagian merah dan juga putih. Di situ menjelaskan bahwa adanya akumulasi dari darah yang disebabkan oleh fraktur sehingga darah itu masuk ke dalam rongga di antara durameter dan juga tulang tengkorak. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada etiologi dari EDH. EDH sendiri muncul akibat terjadinya arteri meningia media yang robek karena adanya trauma kapitis dan retaknya tengkorak kepala. Adapun beberapa faktor diantaranya yang pertama ada trauma yang berupa fraktur impresi dan juga fraktur linear. Yang kedua, penggunaan obat-obatan yang menyebabkan non-traumatic brain injury. Hal ini jika dimungkinkan klien melakukan lumbal fungsi yang menyebabkan EDH pada spinal cord. Lumbal fungsi sendiri itu merupakan pengambilan cairan pada cerebrospinal dan juga tulang belakang yang dapat menyebabkan EDH pada spinal cord berpotensi. Begitu. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama, gangguan yang muncul akibat terjadinya EDH dapat berupa perbedaan tekanan atau kompresi intrakranial. Yang kedua, perdarahan yang dispesifikasi terjadi pada tengkorak mampu menimbulkan memar yang bisa berubah menjadi hematoma. Hematoma ini bisa menjadi besar sehingga terbentuk adanya herniasi yang berpotensi menyebabkan tekanan pada bagian medial lobus dan juga mampu mempengaruhi medula oblongata, sehingga karena adanya herniasi ini memungkinkan terjadinya kehilangan kesadaran. Selain itu, EDH
juga dapat mengganggu syaraf okulomotor yang menyebabkan adanya dilatasi pada pupil dan juga penurunan pada kelopak mata. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama munculnya sefalgia, yang kedua ada terjadinya hiperrefleksia, di mana reaksi refleks yang berlebih akan suatu rangsang. Yang ketiga ada munculnya gejala dekortikasi, kejang, dan hemaparesis. Yang keempat ada mual dan muntah. Lalu selanjutnya ada terjadi lucid interval positif. Selanjutnya ada pupil klien mengalami anisokor, di mana anisokor di sini pupil ipsilateral yang melebar. Yang terakhir ada munculnya tekanan sistolik yang meningkatkan dan terkadang terjadi brakikardia. Next. Adapun prosedur diagnostik, yang pertama ada CT scan, di mana CT scan ini berfungsi untuk mengecek intrakranial pada klien dengan indikasi terjadinya sefalgia berat dan klien berusia lanjut. Yang kedua ada PET atau positron emission tomography, di mana prosedur ini dapat mengidentifikasi permasalahan sel terkait perubahan anatomi dan juga perubahan sistem metabolik sel pada saat mengalami EDH. Yang ketiga ada MRI yang berfungsi untuk menggambarkan lebih jelas mengenai fraktur tengkorak penyebab dari EDH tersebut. Next. Lalu ada single photon emission computer tomography yang di sini berfungsi untuk mengambil gambaran mengenai aliran darah yang ada di otak. Yang terakhir ada analisis laboratorium. Yang pertama ada analisa gas darah, di mana analisa gas darah ini dapat mengecek terkait sistem sirkulasi saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh EDH tersebut. Yang kedua ada pengecekan darah lengkap. Dalam pengecekan darah lengkap ini, kita dapat mengetahui angka jumlah dari leukosit dalam darah pasien, karena jika berlebih bisa menjadi adanya indikasi infeksi yang disebabkan oleh EDH tersebut. Yang ketiga ada screening toksikologi untuk mengetahui adanya ketidakadanya permasalahan terkait non-traumatik mengenai EDH atau pemberatan pada kasus EDH itu sendiri. Next. Untuk penata laksana medis, di sini kami ada yaitu farmakologi. Yang pertama pemberian manitol, di mana manitol ini merupakan agen biorektik osmotik yang dapat meningkatkan proses osmolasi plasma darah dan juga mempercepat aliran air pada jaringan. Pada kasus EDH ini, manitol ini berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan dan juga tekanan intrakranial. Yang kedua ada acetaminophen atau paracetamol, yang bisa disebut juga dengan Tylenol, merupakan analgesik yang diberikan untuk pereda nyeri. Yang terakhir ada Cerebix, di mana ini merupakan antikoagulsan yang berguna untuk mencegah ataupun mengurangi adanya epilepsi yang mungkin bisa terjadi pada pasien EDH. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cedera kepala intracerebral hemorrhage atau ICH. Next.
Yang pertama definisi, di mana ECH atau disebut dengan perdarahan intracerebral adalah kondisi terjadinya kebocoran pada pembuluh darah penyuplai jaringan otak, di mana gejala yang ditimbulkan seperti sakit kepala, kebingungan, masalah penglihatan, kesulitan membaca, atau mual. Kemudian, ECH sendiri berhubungan dengan kasus cerebral venous sinus thrombosis atau CVST, di mana CVST ini adalah penyakit kelainan pembuluh darah akibat pembentukan gumpalan darah pada pembuluh darah di otak. Kondisi ini menyebabkan darah yang mengalir masuk ke otak tidak bisa mengalir keluar, sehingga sel darah pecah dan menyebabkan kebocoran yang menimbulkan perdarahan, muntah, kehilangan kesadaran, bahkan kelumpuhan. Next. Ini adalah gambaran dari intracerebral hemorrhage, di mana terlihat adanya kebocoran pada arteri di bagian otak. Kemudian di pada gambar kanan ada gambar CT scan intracerebral hemorrhage, di mana gambar putih digambarkan adalah perdarahan. Next. Kemudian yang untuk etiologi, yang pertama adalah hipertensi yang merupakan faktor yang paling umum dan utama. Kemudian ada angiopati amyloid cerebral CAA, di mana penyebab penting dari lobar terjadinya ICH ini, terutama pada orang yang lanjut usia. Kondisi ini hasil dari deposisi protein amyloid di arteriol kortikal. Deposisi seperti ini sangat sering terjadi di basal ganglia dan batang otak, di mana basal ganglia dan batang otak ini merupakan lokasi lazim terjadinya ICH terkait hipertensi dan lokasi yang tidak lazim dari ICH terkait CAA. Apolipoprotein E atau ApoE genotip memainkan peran penting dalam patogenesis CAA yang digunakan tetapi tidak sensitif atau tidak spesifik untuk diagnosis kasus ini. Kemudian yang ketiga adalah ada usia yang lebih dari 85 tahun, di mana usia yang lebih dari 85 tahun kemungkinan besar dapat mengalami intracerebral hemorrhage. Next. Kemudian ada patofisiologinya, yang gejala klinik CVST dapat sangat bervariasi seperti akut, subakut, atau kronik. 4 sindrom mayor telah dideskripsikan: isolated intracranial hypertension, abnormal neurologi vokal, seizures, dan encephalopathy. Di mana hipertensi intracranial ini yang paling sering timbul adalah nyeri kepala dari CVST. Nyeri kepala ini merupakan akibat dari pendarahan subarachnoid. Nyeri kepala ini dapat terkoalisir atau menyeluruh dan dapat diperparah dengan tindakan maneuver falsafa atau perubahan posisi. Gejala lainnya yaitu edema papil dan masalah penglihatan. Next. Kemudian kelemahan motorik termasuk hemiparesis merupakan defisit neurologi vokal yang paling sering terjadi dan dapat muncul lebih dari 40% pasien. Kejang vokal atau menyeluruh termasuk status epileptikus juga pernah diamati sekitar 30-40% pada pasien CVST. Encephalopathy dapat diakibatkan karena adanya trombosis pada sinus rectus dan cabang-cabangnya atau karena CVST yang berat dengan gejala CVST yang meluas. Pada pasien usia lanjut biasanya disertai dengan perubahan status mental dibandingkan pasien usia muda. Next. Untuk manifestasi klinis, yang pertama ada sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian kesulitan dalam menelan, timbul masalah penglihatan baik di satu mata atau kedua mata, kelemahan tiba-tiba seperti kesemutan, kelumpuhan baik di wajah, lengan atau kaki, mual dan muntah, ngantuk lesu, dan kehilangan kesadaran, bingung, kesulitan dalam berbahasa, berbicara, membaca, dan menulis. Next. Kemudian untuk prosedur diagnostiknya, yang pertama ada CT scan yang merupakan cara yang pertama yang digunakan sebagai diagnosis ICH. Dalam CT scan, apabila masih dalam fase akut, akan ditemukan perdarahan intracerebral berupa lesi hiperdens. Kemudian ada MRI yang bermanfaat dalam memperlihatkan perdarahan brain system dan pigmen besi. Akan tetapi, MRI ini memerlukan waktu yang lama dan biayanya relatif lebih mahal sehingga lebih sulit untuk dilakukan secara berulang-ulang. Next. Untuk penata laksanaan medis yang pertama yaitu secara farmakologi, ICH ini sendiri membutuhkan penanganan yang serius. Apabila penanganan dilakukan
pada 3 jam pertama dari munculnya gejala, maka hal tersebut memiliki angka keselamatan yang lebih tinggi. Penanganan dapat diberikan dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penghilang rasa sakit, anti-epilepsi jika berisiko kejang, obat-obatan yang dapat mengendalikan tekanan darah. Kemudian secara non-farmakologis, di mana pembedahan untuk dilakukan untuk mengurangi tekanan pada otak dan dapat memperbaiki arteri yang robek. Selain itu, perawatan jangka panjang juga sangat diperlukan dalam mengatasi gejala-gejala yang disebabkan oleh kerusakan otak, seperti perawatan dengan menggunakan terapi fisik atau bicara untuk membantu mengembalikan fungsi otot dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Selain itu, terapi okupasi juga dapat digunakan untuk mengembalikan keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Next. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu subarachnoid hemorrhage atau SAH. Next. Subarachnoid hemorrhage SAH merupakan suatu keadaan ditandai dengan adanya darah pada rongga subarachnoid. SAH ditandai dengan adanya ekstravasi darah ke rongga subarachnoid, yaitu rongga antar lapisan dalam diameter dan lapisan tengah arachnoid metal, yang merupakan bagian selaput yang membungkus otak atau meninges. SAH sering terjadi karena adanya ruptur dari aneurisma pembuluh darah. Aneurisma ditemukan pada orang yang lebih dari 40 tahun. Next. Faktor yang dapat berimplikasi namun tidak secara langsung berhubungan terhadap SAH yaitu aterosklerosis, Faktor dapat berimplikasi namun tidak secara langsung berhubungan terhadap SAH, antara lain aterosklerosis, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain. Hipertensi jika dihubungkan dengan aneurisma bisa menjadi faktor risiko tidak langsung. Pendarahan yang terjadi di ruang subarachnoid ini akan mengiritasi lapisan otak, merusak sel-sel otak, dan meningkatkan tekanan di otak. Next. Kemudian tanda dan gejala yang pertama yaitu nyeri kepala yang mendadak sekitar 1-2 detik selama atau menit. Kemudian ada vertigo, mual, muntah, banyak keringat, menggigil, mudah terangsang, gelisah dan kejang. Yang ketiga ada penurunan kesadaran. Yang keempat, gangguan fungsi otonom berupa bradikardi atau takikardi, hipotensi atau hipertensi, banyak keringat, suhu badan meningkat atau gangguan pernafasan. Next. Untuk prosedur diagnostik yang pertama yaitu ada CT scan dan angiografi. CT scan dan angiografi merupakan pemeriksaan menggunakan rongsen atau sinar X. Dan sistem komputer alat mendeteksi pendarahan ini dapat memberikan gambaran struktur anatomi dalam otak secara rinci dengan suntikan di pembuluh darah. Kemudian ada lumbar fungsi yang merupakan prosedur pengambilan cairan cerebrospinal dengan cara memasukkan jarum berlubang di bawah punggung klien untuk melihat pendarahan subarachnoid melalui tanda-tanda khas SAH yang diperlihatkan. Kemudian ada MRI yang merupakan pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet atau gelombang radio untuk menampilkan gambaran tentang jaringan lunak otak secara rinci. Next. Ya. Untuk pengobatan secara farmakologi sendiri digunakan untuk menredakan gejala dan penyembuhan pada klien dengan pendarahan SAH. Obat-obatannya di antara lain obat penghambat beta untuk mengontrol tekanan darah, obat antikonvulsan untuk mencegah dan menghentikan. Kemudian ada obat pelebar pembuluh darah seperti antagonis kalsium, obat pereda cemas dan nyeri, obat pencahar untuk memudahkan mengejan ketika buang air besar. Next. Pengobatan secara farmakologi dilakukan dengan cara mengontrol tanda-tanda vital dan pembedahan pasien dengan pendarahan subarachnoid hemorrhage yang akan dipaparkan sebagai berikut, yaitu mengontrol tanda-tanda vital yang dilakukan seperti mengecek nadi, suhu, jantung, tekanan darah. Kemudian salah satu contoh
mengontrol TTV atau dengan menggunakan alat bantu nafas kepada klien apabila klien mengalami kesulitan bernafas dengan normal. Kemudian dilakukan pembedahan, klien akan mengalami proses pembedahan apabila terdapat pecahnya pembuluh darah dalam ruang subarachnoid. Prosedur pembedahan tersebut dibagi sebagai berikut, yaitu endovascular coiling, kemudian yang kedua ada neurosurgical clipping. Next. Kemudian akan dilanjutkan dengan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ya ini SDH. Jadi SDH itu sendiri adalah hematoma subdural. Kita bisa bilang gitu ya, hematoma subdural dan hematoma di epidural sama-sama kita melihat dari durameter. Tetapi kalau kita melihat dari subdural hematoma, kita harus melihat lapisan yang ada di bawah durameter dan arachnoid, di mana lapisan tersebut gitu ya, itu memiliki yang namanya fili-fili gitu ya, atau apa? Kalau kita bilang itu bulu-bulu halus dari vena itu sendiri lah. Yang ditemukan gitu ya karena adanya ruptur atau robek gitu di venanya akibat kegiatan traumatis. Lah, perdarahan tersebut bisa lebih besar yang nantinya akan menekan dari ruang otak itu sendiri sehingga terjadi perubahan dari struktur otak itu sendiri sehingga secara otomatis gitu ya akan muncul beberapa manifestasi klinis yang akan saya jelaskan nanti. Ya, ini adalah gambar dari subdural hematoma. Kalau kita bisa lihat itu ya ada lapisan tipis gitu, itu adalah lapisan paling luar. Kalau kita sebut gitu ya adalah lapisan durameter. Lah, lapisan di bawahnya itu adalah lapisan arachnoid. Lah, arachnoid itu yang akan tertekan gitu ya, yang akan tertekan oleh perdarahan yang terjadi di daerah antara durameter dan subarachnoid itu tadi. Lanjut etiologinya. Etiologi atau sebab muasalnya dari SDH ini bisa terjadi karena trauma akibat benda tumpul gitu ya. Lalu ada crash injury atau ada atrofi atau pengerutan otak. Lalu yang terakhir ini biasanya paling banyak gitu ya dibahas yaitu pada klien pediatrik yang ditemukan gitu ya subdural hematoma yang disebabkan oleh proses kelahiran. Lah, ini dimungkinkan terjadi gitu ya ketika kelahiran tersebut biasanya dibantu oleh vakum sehingga bagian dari otaknya itu sendiri, bagian dari kepala dari si klien pediatrik ini, klien bayi ini, dia akan memunculkan permasalahan sekitar 4,7 kali adanya perdarahan di bagian kepala. Kalau kita biasa cari itu adalah second baby syndrome. Lalu lanjut. Patofisiologinya yang pertama itu adalah munculnya kejang yang disebabkan tidak adekuatnya perfusi menuju otak, di mana ketika otak tersebut tidak mendapatkan oksigen yang cukup banyak maka kemungkinan besar akan bisa terjadi yang namanya kejang. Yang kedua yaitu SDH ini meningkatkan tekanan intrakranial yang memar. Lah, memar yang akan membesar ini biasanya kita sebut hematoma gitu ya. Nah, hematoma ini akan menyebabkan gitu ya perfusi yang tidak adekuat di bagian otak sehingga bisa menyebabkan yang namanya herniasi secara teritorial, dalam artian herniasi pada satu bagian otak. Lalu ada yang ketiga yaitu pada pasien usia lanjut biasanya ditemui gitu ya perubahan status mental dibandingkan usia muda. Lalu ada nyeri pada kepala akibat tekanan pada otak. Karena tadi tekanan yang cukup besar terjadi di antara lapisan durameter dan subarachnoid, maka nyeri tersebut lebih sakit daripada nyeri di epidural hematoma. Lalu ada manifestasi klinisnya, yaitu munculnya cefalgia atau nyeri pada kepala. Yang nyeri pada kepala seperti yang saya jelaskan tadi, lalu adanya yang namanya hiperrefleksia. Nah, hiperrefleksia ini biasanya terjadi respon yang cukup signifikan berubah gitu dari si kliennya itu sendiri, lebih sensitif dalam artian. Lalu ada munculnya gejala dekortikasi, kejang dan hemaparesis. Nah, dekortikasi ini adalah kaku gitu ya pada salah satu bagian tubuh. Lalu kejang karena
seperti yang saya sampaikan tadi, kejang bisa jadi karena tidak adekuatnya perfusi tersebut menuju otak. Lalu ada hemaparesis. Hemaparesis ini adalah kelemahan di salah satu bagian tubuh. Karena seperti yang kita tahu, otak adalah bagian dari pengatur tubuh itu sendiri, maka munculnya hemaparesis sangat bisa terjadi atau sangat dimungkinkan terjadi. Lalu ada mual dan muntah, lalu terjadi lucid interval yang positif. Lalu ada pupil klien mengalami anisokor. Lanjut, prosedur diagnostik, yaitu ada CT scan yang gunanya untuk melakukan pengecekan perdarahan intrakranial yang ada pada klien. Lalu ada MRI. Nah, MRI ini akan lebih spesifik gitu ya, untuk lebih mengetahui penyebab SDH-nya itu sendiri, sehingga kita bisa menentukan diagnosa yang benar-benar tepat dan yang dibutuhkan. Lanjut, lalu ada SPECT atau single photon emission computer tomography. Ini bisa digunakan untuk melihat gitu ya, pemantulan gambar sisa foton yang dipantulkan dari alat. Emisinya itu akan kembali ke alatnya itu sendiri, dan jumlah emisi akhir itu yang bisa dijadikan patokan adanya permasalahan pada aliran darah pada otak atau tidak. Lalu ada PET. PET ini gunanya sama seperti tadi yang dijelaskan, akan mengecek gitu ya perubahan anatomi atau perubahan sistem metabolisme dalam satu sel. Lalu ada penata laksana medis, yaitu ada etizolam. Etizolam ini digunakan untuk muscle relaxant, antikoagulsan dan sedatif. Nah, etizolam ini menjadi salah satu pilihan penata laksanaan farmakologi, karena seperti yang kita tahu, etizolam itu akan meningkatkan gitu ya pengikatan glukokortikoid yang akan menurunkan gitu ya atau menghambat terjadinya proinflamasi gitu. Jadi sinyal antiinflamasi akan terjadi sehingga inflamasi pada otak akan menurun. Lalu ada kortikosteroid, yaitu dexamethasone, yaitu obat yang digunakan untuk gangguan endokrin, gangguan hematologi, edematosa, dan gangguan neoplastik. Nah, itu terjadi gitu ya sebagai antikoagulsan, utamanya sebagai antikoagulsan atau anti kejang gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang klien dengan cedera otak, biasanya akan mengalami kejang. Maka dari itu kortikosteroid bisa diberikan. Lalu ada asam tranexmat. Asam tranexmat ini digunakan untuk mencegah perdarahan secara hebat gitu ya. Dalam artian dia akan melakukan hambatan pada plasminogen, sehingga apa yang terjadi, fibrin dan plasminogen ini terkatalisasi dengan adanya asam tranexmat, sehingga terjadi yang namanya hutan fibrin yang signifikan. Dalam artian perdarahan ini bisa ditekan karena adanya asam tranexmat yang mempercepat proses katalisasi atau pengikatan gitu ya antara fibrin dan plasminogen. Lalu dilanjutkan dengan asuhan keperawatan.